Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Aulia Dewi, yang kedua Anissa Lutfia Agustin, dan yang ketiga yaitu Vina Amalia Rahman akan mempresentasikan materi yang berjudul Manajemen Komponen-Komponen Sekolah 2. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan proses pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang berkaitan dengan proses kegiatan peserta didik, mulai dari penerimaan peserta didik baru sampai peserta didik itu lulus. Manajemen perencanaan peserta didik yang pertama yaitu perencanaan peserta didik merupakan cara menentukan perencanaan terhadap peserta didik dengan perencanaan yang sudah matang. Kemudian disusun dengan rapi, diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang nantinya akan muncul di kemudian hari, serta dapat ditangani sesegera mungkin dengan cepat. Tahap yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Langkah kedua yang harus kita lakukan sesudah perencanaan yang matang yaitu pengorganisasian. Langkah ini menjembatani langkah antara perencanaan dengan langkah-langkah penggerakan. Setelah perencanaan yang dirancang dan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah perlunya pengorganisasian yang baik. Dan yang selanjutnya, yang ketiga yaitu pelaksanaan atau directing. Merupakan sebuah sistem paling berkaitan dengan suatu fungsi manajemen yang paling utama dalam perencanaan dan pengorganisasian, lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek proses manajemen. Dalam pelaksanaan ini merupakan suatu usaha dan upaya dalam rangka menciptakan suatu kerangka perencanaan agar bisa menjadi sebuah hasil yang nyata melalui usaha yang sangat berpengaruh terhadap motivasi yang ada agar berjalan secara maksimal menurut peran dan tugas dan tanggung jawabnya. Dan tahap yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling. Pengawatan dan penelitian terhadap jalannya perencanaan dan penggerakan yang ada dalam manajemen peserta didik. Cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Saya di sini akan membahas manajemen pembiayaan. Manajemen menurut A.F. Toner, manajemen adalah sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembiayaan pendidikan merupakan unsur yang sangat penting bagi penyelenggara pendidikan, sehingga proses pendidikan tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa ditopang dengan biaya. Berikut konsep manajemen pembiayaan sekolah. Yang pertama, manajemen pembiayaan pada sekolah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisien, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua, manajemen pembiayaan. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu penting yang dikaji dalam ekonomi pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah kegiatan berkait dengan sumber penggunaan dan pertanggungjawab dana di suatu lembaga. Menurut Bahrudin dan kawan-kawannya, memberikan definisi administrasi pembiayaan merupakan pengelolaan biaya yang berhubungan dengan pendidikan, mulai dari tingkat perencanaan sampai pada pengukuran biaya dan efisien dalam proses pendidikan. Selanjutnya di sini yaitu tahap-tahap perencanaan pembiayaan atau perencanaan manajemen pembiayaan. Dalam perencanaan pembiayaan memerlukan proses yang bertahap. Tahapan-tahapan perencanaan menurut rumusan dari berbagai tindakan yang dirasa dibutuhkan dalam mewujudkan hasil yang diharapkan sesuai rancangan yang ditentukan. Tahapan-tahapan perencanaan yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi adalah yang pertama, forecasting atau peramalan. Peramalan merupakan sebuah kegiatan memperkirakan, mengantisipasi, atau memperkirakan terhadap setiap hal yang mungkin terjadi di waktu mendatang sebelum rencana yang lebih pasti. Yang kedua ada establishing objective atau penetapan tujuan. Sesuai dengan perkiraan, dengan proyeksi tersebut maka dapat diidentifikasikan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan. Pengelompokan tujuan ini memiliki banyak macamnya, sesuai dengan aspek keperluan lingkungan, jangkauan, dan jenjang lembaga pendidikan. Yang ketiga ada polisi atau perumusan kebijakan.
merupakan rencana kebijakan program yang dilaksanakan dalam langkah ini, yaitu dengan mengenali berbagai program yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang keempat ada programming atau pemrograman, merupakan pemilihan atas berbagai program yang telah dilakukan tahapan polisi atau perumusan kebijakan. Yang kelima ada prosedur perumusan langkah-langkah. Prosedur yang dimaksud di sini adalah menyusun berbagai tahapan yang berguna pada program-program yang sudah dipilih pada tahap programming atau pengurangan tersebut, diurutkan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus dikemudiankan. Yang keenam ada developing prosedur atau pengembangan prosedur. Di sini mengembangkan prosedur kegiatan dengan memformulasikan dan mengembangkan metode yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan perkembangan. Prosedur dilaksanakan dengan menerapkan standar normal pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh itu scheduling atau penjadwalan. Scheduling adalah kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan tersebut. Jadwal ini diperlukan dan dibuat agar kegiatan yang sudah diurutkan pelaksanaannya menjadi konkret, kapan dilaksanakan dan siapa saja yang bertanggung jawab serta siapa saja yang terlihat di dalamnya. Yang kedelapan adalah budgeting atau penganggaran. Budgeting yang dimaksud di sini adalah penganggaran atau pembiayaan pada sekolahan. Selanjutnya pelaksanaan manajemen pembiayaan. Proses pengeluaran dana pada sekolah ditinjau dari sisi keuangan. Maka seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama baik oleh dinas pendidikan maupun pihak-pihak internal yang terlibat dalam proses penyusunan. Pola pengelolaan anggaran belanja sekolah terbatas pada tingkat operasional. Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah adanya pencarian tambahan dan dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya, cara pengelolaan dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat MBS, sekolah memiliki kewenangan dan keleluasan yang sangat lebar dalam kaitan dengan pengelolaan dana untuk mencapai efektivitas pencapaian tujuan sekolah. Forecasting atau peramalan. Peramalan merupakan sebuah kegiatan memperkirakan, mengantisipasi atau memperkirakan terhadap setiap hal yang mungkin terjadi di waktu mendatang sebelum rencana yang lebih pasti. Yang kedua ada establishing objective atau penetapan tujuan. Sesuai dengan perkiraan, dengan proyeksi tersebut maka dapat diidentifikasikan sebagai tujuan yang hendak diwujudkan. Pengelompokan tujuan ini memiliki banyak macamnya, sesuai dengan aspek keperluan lingkungan, jangkauan, dan jenjang lembaga pendidikan. Yang ketiga ada polisi atau perumusan kebijakan. Merupakan rencana kebijakan program yang dilaksanakan dalam langkah ini, yaitu dengan mengenali berbagai program yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang keempat ada programming atau pemrograman, merupakan pemilihan atas berbagai program yang telah dilakukan tahapan polisi atau perumusan kebijakan. Yang kelima ada prosedur perumusan langkah-langkah. Prosedur yang dimaksud di sini adalah menyusun berbagai tahapan yang berguna pada program-program yang sudah dipilih pada tahap programming atau pengurangan tersebut, diurutkan mana yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana yang harus dikemudiankan. Yang keenam ada developing prosedur atau pengembangan prosedur. Di sini mengembangkan prosedur kegiatan dengan memformulasikan dan mengembangkan metode yang dapat memudahkan pelaksanaan kegiatan perkembangan. Prosedur dilaksanakan dengan menerapkan standar normal pelaksanaan kegiatan. Yang ketujuh itu scheduling atau penjadwalan. Scheduling adalah kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan tersebut. Jadwal ini diperlukan dan dibuat agar kegiatan yang sudah diurutkan pelaksanaannya menjadi konkret, kapan dilaksanakan dan siapa saja yang bertanggung jawab serta siapa saja yang terlihat di dalamnya. Yang kedelapan adalah budgeting atau penganggaran. Budgeting yang dimaksud di sini adalah penganggaran atau pembiayaan pada sekolahan. Selanjutnya pelaksanaan manajemen pembiayaan. Proses pengeluaran dana pada sekolah ditinjau dari sisi keuangan. Maka seluruh jenis pengeluaran untuk kegiatan pendidikan pada sekolah harus diketahui bersama baik oleh dinas pendidikan maupun pihak-pihak internal yang terlibat dalam proses penyusunan. Pola pengelolaan anggaran belanja sekolah terbatas pada tingkat operasional. Salah satu kebijakan tingkat sekolah adalah adanya pencarian tambahan dan dari partisipasi masyarakat. Selanjutnya, cara pengelolaan dipadukan sesuai dengan tatanan yang lazim, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, sesuai dengan semangat MBS, sekolah memiliki kewenangan dan keleluasan yang sangat lebar dalam kaitan dengan pengelolaan dana untuk mencapai efektivitas pencapaian
operasional yang harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin semua unit kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan lingkungannya. Pengawasan pada dasarnya tidak hanya terkait dengan pelaporan, melainkan pengajuan tindakan untuk mengendalikan ke arah atau tujuan yang akan dicapai. Agar sebagian alat terefisien merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian ditinjau dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka yang standar dibandingkan dengan realistisnya biaya yang melibatkan kurang dapat dianalisis dan tidak adanya pemborosan. Yang keempat yaitu pengorganisasian, yaitu merupakan suatu proses menghubungkan orang lain terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta fungsinya dalam organisasi. Jadi tujuan yang telah disepakati menurut hikmat 10 dalam menjadi 6 tugas pengorganisasian, yaitu mendirikan fasilitas, mengelompokkan, membentuk struktur kewenangan,